Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan yang akan membuat video singkat mengenai apa itu pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan adalah proses segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan, perubahan, bahkan perkembangan. Yang terjadi adalah pengembangan potensi anak didik, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap dalam kehidupannya. Pendidikan Kristen menjadi sangat penting dalam membangun sebuah kebutuhan pandangan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan serta karakter Kristus. Pendidikan tidak hanya berupa materi-materi yang disampaikan, tetapi pendidikan itu membantu anak untuk bisa mandiri dan membentuk dan bagaimana bersosialisasi, berinteraksi dan berelasi dengan sesama, bahkan berelasi dengan Tuhan. Pendidikan itu akan membantu anak didik yang berusia dari 0 sampai pada dewasa, 0 tahun sampai pada dewasa untuk mengasah setiap kemampuan yang ada pada dirinya, di mana pendidikan membawa kita menjadi orang-orang yang punya wawasan yang luas dan mempunyai pemahaman-pemahaman dan intelektual yang baik. Pendidikan yang ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang untuk kebaikan pribadi sendiri dan orang sekitar. Menurut Bapak Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak wajib untuk hidup seseorang atau hidup seorang anak. Pendidikan mempunyai pengertian sebagai penuntun kekuatan yang ada pada seorang anak. Maka seorang anak dapat menjadi manusia dan menjadi masyarakat, dapat mencapai kesuksesan dan berguna bagi negara, sehingga dapat menjunjung norma yang setinggi-tingginya. Bahkan pendidikan dapat membentuk pola pikir masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Menurut Horne, menurut para ahli, pendidikan adalah proses yang secara terus-menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar meningkatkan lebih tinggi. Bahkan pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses belajar yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan seseorang. Nah, jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan normal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal meliputi kegiatan di sekolah. Pendidikan non-formal meliputi lingkungan yang ada di sekitar kita, contohnya keluarga, masyarakat, serta pendidikan non-formal yaitu masyarakat. Aspek-aspek yang dilihat dalam pembahasan ini ada 5, yakni perkembangan fisik, moral, emosional, intelektual, dan perkembangan spiritual. Masing-masing aspek terdapat perkembangan secara baik, dapat mengembangkan seseorang secara baik dengan adanya program pendidikan yang ditetapkan kepada anak, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam prasekolah maupun pendidikan sekolah. Segala perilaku dan stimulus yang diterima anak akan berpengaruh terhadap pembentukannya dan pengembangan dirinya, di mana pendidikan ini sangat berguna. Contohnya, anak yang mungkin punya keterbatasan, sekolah yang tidak baik, tetapi ketika melalui pendidikan dengan melalui materi-materi pembinaan, pembimbingan, konseling, dan disayangi, dirangkul, dimentoring, dengan melalui pendekatan-pendekatan itu, maka anak-anak akan menjadi berguna, bermanfaat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan pastinya sebagai pendidik, kita harus memiliki rasa kepedulian, rasa keterbebanan. Maka kita sebagai pendidik atau pemimpin akan bangga secara pribadi ketika kita melihat peserta didik atau siswa kita menjadi bertumbuh dan berkembang. Nah,
Manfaat pendidik bagi anak didik yaitu yang pertama, membentuk kepribadian anak yang lebih matang. Dan yang kedua, mengasah kecerdasan anak atau intelektual anak. Dan yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus anak. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri kepada anak. Dan kelima, mengembangkan potensi, skill dalam diri peserta didik dan mengembangkan kreativitas kepada anak tersebut. Dan yang terakhir, membantu peserta didik atau seseorang untuk membangun karir yang baik. Nah, ini yang menjadi tugas-tugas atau tanggung jawab atau manfaat pendidik bagi peserta didik. Masih banyak lagi, kalau kita melihat masih banyak itu manfaat dari pendidik. Makanya sangat penting seorang pendidik bagi peserta didik. Nah, tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita dalam segala aspek kehidupan untuk kita lebih hari lebih baik. Pendidikan baru saja nama pendidikan yaitu perkembangan dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, dengan adanya pendidikan yang berkualitas, orang-orang dapat lebih memahami dan mengenal berbagai jenis ilmu pengetahuan, bahkan setiap lebih memahami lagi aspek-aspek kehidupan. Nah, orang-orang yang dapat lebih memahami dan mengenal berbagai pengetahuan sangat penting untuk masa depan mereka. Bahkan pendidikan Kristen pun sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk tidak hanya mengasah kemampuan atau ilmu, tetapi juga memperbaiki setiap moral-moral kita atau menumbuhkan nilai-nilai rohani dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk tidak hanya kita memiliki intelektual yang baik, tetapi juga memiliki spiritualitas yang baik dan benar, dan lebih memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan memiliki karakter seperti Kristus. Nah, puji nama Tuhan, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus.